Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Tepatnya untuk hari ini kita akan mengulang kembali mengenai materi yang telah kita pelajari dari hari-hari sebelumnya. Nah, namun sebelum itu, alangkah lebih baik mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang akan kita pelajari dapat kita pahami dengan cepat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Nah, untuk hari ini Bapak berharap sama kalian nanti kalian setelah mempelajari matematika hari ini, kalian bisa mengetahui tentang bangun ruang gabungan dan kalian juga bisa menentukan volume dari bangun ruang gabungan. Nah, sebelumnya waktu hari kemarin kalian pun telah belajar tentang bangun ruang gabungan, yang mana yang pertemuan kemarin kalian telah membahas tentang ini ya, tentang bangun ruang gabungan yang seperti ini. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan lagi bangun ruang yang gabungan yang selanjutnya. Nah, namun sebelum itu, ini ada beberapa contoh bangun ruang gabungan ya. Bisa kalian lihat sendiri di buku paket halaman 142. Nah, di sini ini ada gambar yang A, gambar B, C, D, dan E. Nah, di sini merupakan gabungan-gabungan bangun ruang, yang mana gabungan-gabungan bangun ruang ini terdiri dari ada balok dengan prisma, ada tabung dengan bola, ada kubus dengan limas, ada tabung dengan kerucut, dan ada balok dengan kubus ya. Nah, sebelumnya siapa yang masih ingat ada berapa bangun ruang yang telah kita pelajari? Ya, tepat sekali ya. Bangun ruang yang telah kita pelajari itu ada 7. Yang mana? Yang pertama, siapa yang tahu? Yang pertama itu bangun ruang kubus ya. Bangun ruang kubus dengan rumus volumenya. Ada yang masih ingat? Coba. Ada yang masih ingat rumus bangun ruang kubus? Rumus volumenya? Ya, tepat ya. Rumus bangun ruang volume kubus yaitu V sama dengan R kali R kali R ya. R kali R kali R. Lalu yang kedua itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Yang kedua itu adalah balok. Yang mana balok di sini rumus volumenya adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga, coba ada yang masih ingat yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah prisma. Prisma segitiga. Yang mana rumus volumenya adalah setengah kali alas kali tinggi kali tinggi prisma. Yang mana setengah kali alas kali tinggi ini merupakan luas alas yang segitiganya. Makanya di sini A di sini itu mengartikan alas segitiganya, T di sini tinggi segitiganya, dan T di sini tinggi prismanya, yaitu jelas menentukan tinggi prismanya. Yang keempat, coba siapa yang masih ingat? Yang keempat itu adalah tabung ya. Tabung, yang mana rumus volumenya adalah V sama dengan, coba mohon maaf ya, ada yang keliru. V sama dengan V kali R pangkat 2 kali tinggi tabung. Yang mana V di sini 22/7 atau 3,14. R di sini adalah jari
jari. T-nya di sini adalah tinggi tabung. Silakan nanti kalian bisa membuka lagi buku paketnya. Yang kelima itu ada bangun ruang limas ya. Limas di sini rumus volumenya yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas ya, tinggi limas. 1/3 kali luas alas. Luas alasnya lihat dulu, alasnya berbentuk apa. Jika berbentuk persegi, maka kita harus menghitung luas persegi. Kalau luas alasnya atau alasnya berbentuk persegi panjang, berarti kita harus mencari luas persegi panjang. Nah, di sini tinggi limasnya sudah jelas ya. Yang keenam itu ada bangun ruang kerucut. Yang mana kerucut di sini rumus volumenya itu adalah Pi 1/3 dikali V kali R pangkat 2 dikali tinggi kerucut ya. Nah, V di sini sama tadi dengan yang tabung 22/7 atau 3,14, sesuaikan dengan R-nya. Jika R-nya kelipatan 7 berarti kita menggunakan 22/7. Yang terakhir itu ada bangun ruang bola ya. Bangun ruang bola, yang mana bangun ruang bola di sini rumus volumenya adalah 4/3 dikali V kali R pangkat 3. Beda ya. Bukan pangkat 2 lagi tapi pangkat 3. Nah, V di sini sama dengan yang tadi, dengan yang kerucut di sini, dengan yang tabung. Jika R-nya 7, berarti menggunakan V-nya yang 22/7. Berarti kelipatan 7 itu menggunakan 22/7, dan selain kelipatan 7 menggunakan 3,14. Nah, itu pengulangan mengenai bangun ruang yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, dari sini kita akan mencoba menghitung volume bangun ruang gabungan ya. Nah, di sini Bapak punya satu contoh bangun ruang gabungan. Nah, coba lihat sama kalian ya. Nah, di sini. Nah, gambar ini terdapat pada buku paket. Nah, buku paket halaman ke 145 ya. Halaman 145 yang ayo berlatih 3.8 nomor 3. Bapak ngambil yang nomor 3 saja yang bisa kita hitung dengan cepat ya. Nah, ini coba perhatikan sama kalian. Di gambar yang nomor 3 ini ada berapa bangun ruang gabungan? Nah, Bapak sudah membuat di sini, sudah menggambar versi Bapak sendiri. Nah, di sini ya betul ya. Yang pertama di sini ada bangun ruang yang pertama. Bangun ruang yang pertama adalah satu adalah, coba lihat sama kalian, 30, 30, 30, berarti ini bangun ruang apa? Kalau semua sisinya sama. Ya, bangun ruang pertama itu adalah kubus ya. Kubus. Lalu bangun ruang yang kedua yang mana coba? Ya, tepat sekali, ini bangun ruang yang kedua. Bangun ruang yang kedua. Coba bangun ruang yang kedua itu apa? Bangun ruang kedua itu apa? Coba, ada yang tahu nggak? Ya, tepat sekali ya. Limas. Nah, berarti bangun ruang pertama kita sudah tahu bahwasannya ini adalah bangun ruang kubus. Sedangkan yang kedua, itu yang tadi yang ini, itu merupakan bangun ruang limas ya. Nah, di sini kita akan mencari volume bangun ruang tersebut. Berarti kita hanya tinggal mengetahui rumus volume dari kubus itu apa, rumus volume dari limas itu apa. Coba, masih ingat nggak? Tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak. Rumus volume kubus adalah R kali R kali R ya.
Sedangkan untuk limas sendiri, coba masih ingat nggak tadi untuk limas? Kalau limas rumusnya itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Ya. Sampai situ paham ya? Nah, kita tinggal memasukkan ke perhitungannya. Kita akan menghitung yang mana dulu? Bangun ruang 1 atau bangun ruang yang kedua? Oke, yang satu dulu ya. Tadi ada yang berbicara, "Pak, bangun ruang 1 dulu aja," katanya. Nah, di sini kita akan menghitung volumenya ya. Bangun ruang 1 itu adalah kubus. Nah, sehingga di sini kita tinggal memasukkan R. Rumusnya tadi adalah V sama dengan R kali R kali R. V sama dengan R-nya berapa? Coba lihat ke sini, R-nya ada berapa? R di sini ada rusuk ya. Rusuknya adalah 30. Berarti kita tuliskan di sini R-nya 30 cm. Itu untuk bangun ruang 1. Dari sini ke sini 30. Nah, ada lagi nggak yang bisa kita ketahui? Ada, tapi sekarang kita akan menghitung dulu yang kubus. Tinggal masukkan saja. Tadi R-nya 30, berarti 30 kali 30 kali 30. V sama dengan 3 kali 3 kali 3, 9 ya. Nolnya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Tinggal menuliskan 1, 2, 3. Satuannya apa, Pak? Lihat, satuannya adalah sentimeter. Sentimeter apa, Pak? Sentimeter kubik. Itu sudah selesai untuk bangun ruang yang pertama. Sekarang bangun ruang yang kedua. Bangun ruang kedua di sini tadi bentuknya apa? Limas. Ya. Limas. Dengan rumus apa tadi? V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Kita masukkan 1/3, tinggal menuliskan saja luas alas. Luas alasnya yang mana, Pak? Coba lihat ke gambar sini. Kita sudah tidak melihat ini ya. Kita lihat yang ini sekarang. Ini alasnya berbentuk apa nih bawah ini? Tadi kalau bawahnya 30, 30, 30, 30 berarti alasnya berbentuk apa? Berbentuk apa? Berbentuk persegi ya. Nah, rumus persegi di sini adalah luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Nanti tinggal masukkan. Sisinya berapa ini? 30. Berarti 30 kali 30. Berapa, Pak? Berapa, hayo? 3 kali 3, 9. Tambah 02. 900 cm persegi. Ya, persegi. Karena luas di sini. Nah, tinggal masukkan ke sini. 900 luas alasnya. Luas alas apa, Pak? Luas alas ini limas. Limasnya di sini alasnya berbentuk persegi. Tinggal dimasukkan ke sini 900. Nah, dikali tinggi limasnya berapa? Coba tinggi limas yang mana? Tinggi limas itu dari sini ke titik puncak berapa? Coba lihat sama kalian. 20 ya. Tinggal masukkan ke sini 20. Nah, tinggal dihitung sekarang. V sama dengan di sini ada 9 dibagi 3 berapa? 3 ya. Berarti 1 kali 3. 3. Tinggal tambah 02. 300. Turunkan yang 20. V sama dengan 3 kali 2. 6. Nolnya ada berapa? 3. 6.000 cm kubik. Kenapa kubik? Karena kita menghitung volumenya. Oke. Selesai? Belum. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan volume bangun ruang yang pertama dengan volume bangun ruang yang kedua.
Caranya gimana, Pak? Tinggal dijumlahkan saja. Seperti ini caranya. Bangun ruang 1 ditambah bangun ruang 2. Bangun ruang 1 tadi volumenya berapa? Volume bangun ruang 1 tadi berapa? 9.000. Lalu volume bangun ruang yang kedua tadi berapa? 6.000. Tinggal jumlahkan. 9.000 tambah 6.000 berapa? 15.000 cm apa? Kubik. Kenapa? Karena volume. Nah, itu penjelasan mengenai bangun ruang volume bangun ruang gabungan dari contoh soal bangun ruang yang seperti ini ya, yang ada di halaman 145 nomor 3. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami ya, karena ini modalnya adalah yang tadi Bapak sampaikan yang ini nih, yang ini, yang rumus-rumus tentang bangun ruang. Jadi bangun ruang yang telah kita pelajari itu ada 7. Nah, ini rumus-rumus volumenya ya. Jadi sekarang kita fokus dulu ke volumenya. Dan ini adalah contoh pembahasan mengenai bangun ruang gabungan, tentang volume bangun ruang gabungan ya. Yang ini contohnya tadi kubus dengan 5 segi 4. Ya, ini hasil akhirnya adalah 15.000. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.